Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus turun. Gua bilang. Dede kemarin tuh ya di jam 2 wi baru Tribunars. Dede. Tiga malam aku rasa itu jam 2 terus. Ya. Latihan sahur on the road. Pore media. Jadi itu kan dulu itu sebelum masa pandemi. Iya. Kalau bulan Ramadan itu marah sekali sahur on the road. Iya betul. Sekarang ini di Makassar lagi marak-maraknya sweep on the road. Nggak waton dikala di. Itu kan dulu sahur on the road. Iya. Ada nyanyi-nyanyinya. Betul. Bawa kayak letong. Iya. Sekarang sweep on the road. Diam-diam ji. Saya di. Tapi pantai. Kalau ada orang Merah? naik motor tidak pakai masker langsung. Hai. Apa lari kemana? Langsung. Ya, minggir silakan, minggir deh. Langsung dikasih dulu di kursi. Begini toh. Coba kok. Bang itu yang kepalanya begini baru itu sehidun. Jadi kalau tentara ya, makanya vaksin kok. Sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak vaksin. Iya tahu. Benar. Karena pemerintah sudah bikin vaksin di mana-mana. Iya di. Kecuali kalau habis stok. Tapi kan minimal ada usaha mendaftar. Karena kalau kita sudah mendaftar kan tinggal tunggu dipanggil kalau misalnya tiba-tiba ada stok. Iya di. Kayak tadi itu banyak sekali orang vaksin di MGH. Ih, ada lagi sana. Iya, Yamaha di sana saya. Dapat sepeda motor lagi orang. Pakai baju Yamaha di belakang ini. Keren tadi. Iya, bawa tadi anak ke sana vaksin. Tapi kita sudah mendaftar beberapa hari yang lalu. Begitu ada stok datang tinggal dihubungi, Pak, silahkan datang. Iya tahu bang. Jadi kita sudah dikasih ingatnya bilang jadwalnya itu vaksinnya kita Pak jam 10. Jadi usahakan datangnya lagi setengah 10 supaya selesai masuk. Jadi banyak orang tapi tidak menunggu lama Ki. Iya tahu. Karena ditahu yang bilang jam sekian waktu vaksin tak. Dimanjakan tak mau. Iya. Baru dikasih kelagian. Kupo. Ini besok nanti juga Kompas dan Tribun Timur mau bikin acara vaksin. Disiapkan juga dikasih Miki. De. Jadi apa lagi yang membuat kita tidak mau vaksin? Betul. Makanya kalau ada didapat sudah tidak vaksin, tidak pakai masker lagi. Ketawa corona lihat dia. Taliwak minto. Bilang ini minggu nggak enak ya. Sadakallah lajimku. Aduh, Tribuners. Jadi Tribuners kita juga lagi berduka nih Tribuners karena senior kita Kakanda Haji Agus Sumantri berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumat malam 13 Agustus 2021 sekitar pukul 22.15 Wita. Jadi kaget ini sahabat-sahabat benar. Iya kok dong. Karena masih ada beberapa sahabat beliau yang mengaku masih sempat aku telepon dengan Pak Agus Sumantri menjelang pukul 10 malam tadi. Tidak. Sekitar pukul 10.15 beredar lagi bilang meninggal Pak Agus. Jadi kaget orang. Betul. Kan tadi ada satu grup gitu. Juga Pak Agus di situ langsung ada yang bilang, perjelas dulu Iya tahu. Karena di grup ini biasa 3 kali orang meninggal. Biasa orang digawal innalillahi maki. Langsung bilang, tunggu dulu, enggak jadi. Iya. Begitu. Jadi Pak Agus ini Tribuners dilaporkan mengalami serangan jantung. Itu ada. Beliau ini orang yang sangat baik. Pada awal-awal Tribun berdiri, beliau masih di staf Humas Pemprov Sulsel. Betul. Kemudian tahun 2010
beliau diangkat menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol menggantikan Kakanda Jupri Rahman Iya. yang waktu itu naik menjadi apa gitu, Jadi humas. Kepala Dinas. Kepala dinas. Beberapa pekan yang lalu juga mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sulsel meninggal dunia. Anas GS Karenjal Iya, nih. kadang. Jadi banyak-banyak sahabat-sahabat dan kolega kita ini yang meninggal dunia. Makanya tadi semua sahabat-sahabat Pak Agus itu kaget. Iya. Ada juga Pak Salahuddin Alam, mahasiswa Fakultas Sastra angkatan 90-an. Awal-awal 90, 80-an, barangkali akhir 80-an bilang, saya waktu masih mahasiswa sudah kenal dengan almarhum ini Pak Agus Sumantri, sudah sering masuk kampus bawa kamera. Dulu kan kayaknya wartawan Puleman Raya itu. Iya, beliau sering wartawan di Puleman Raya dulu Pak Agus Sumantri. Baik sekali ini. Semua orang mengatakan berkomentar beliau ini orang baik. Iya, Dan beliau ini salah seorang sahabat terbaik Bapak Menteri Pertanian Haji Syahrul Yassin Limpo. Jadi sudah 3 sahabat terbaik Pak Syahrul meninggal dunia dalam beberapa bulan ini. Ada Suprapto. Pak Insinyur Suprapto Budi Santoso, mantan Kepala Dinas PU Sulsel. Ada Anas GS Karenjali, mantan Kepala Biro Humas dan mantan Sekretaris KPU. Dan ini Pak Agus Sumantri, mantan Kepala Biro Humas. Sekarang Pak Agus Sumantri juga masih menjadi staf khusus Mentan. Jadi beliau Jakarta itu di mana selalu. Iya. Dan beliau ini kalau di SMS pasti membalas apa. Iya, tahu. Dari Tribuners mari kita mendoakan beliau, semoga beliau husnul khatimah. Amin. Dan diampuni segala dosa dan kehilafannya dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin. Dan segerakan mendapatkan raudatun min riyadil jannah. Amin. Taman-taman surga di kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Agus Sumantri ini sebenarnya dikebumikan siang ini di TPU Dadi. TPU Dadi di sekitar rumahnya di sekitar Makassar. Iya. Itu benar berita lain yang bisa kita baca di Tribun Timur edisi Sabtu 14 Agustus 2021 ini tentang vaksinasi. Kita masih selalu mengabarkan vaksin dengan harapan pembaca Tribuners tetap bersemangat untuk mengikuti vaksinasi Iya. yang ada di sekitar kita. Karena pemerintah kita baru-baru kedatangan lagi vaksin dari luar negeri 5 juta dosis. Dan Banyak. sekarang sudah 185 juta dosis vaksin sudah beredar di tanah air. Jadi siap-siapkan maki dirita untuk ikut vaksin dimanapun tempat vaksin yang kita dengar di sekitar kita. Iya, tahu. Karena dia seperti di Makassar itu kelurahan-kelurahan bergilir melakukan vaksinasi setiap hari. Jadi pantau-pantau maki dengar-dengar maki di sini ada vaksin atau baca-baca maki tribuntimur.com. Iya. Baca Tribun Timur karena di situ setiap saat kita informasikan Selalu ada. tempat-tempat vaksin. Sudah, Mi? Jangan lama-lama, siapa tahu mau pikir vaksin. Kekapian. Maik pulang. Oh, kekapian. Gatu kareba PSM Makassar ya. Nah, Ada nih izin kepolisian. ada Mi? Apa Mi? Ada diumumkan dari Mabes Polri yang umumkan ini mantan Kapolrestabes Makassar. Iya. Di Artanto. Sekarang Brigjen itu. Jadi insya Allah kick off akan dimulai 27 Agustus. Berarti 2 pekan lagi. Lokasinya masih misterius. Misterius maksudnya disesuaikan dengan Kondisi. zona aman COVID tuh. Jadi 2 pekan menuju kick off ini PSM terus
merampungkan skuad. Mm-mm. Salah satunya itu selain memburu tambahan pemain asing, ini dibuka lagi seleksi pemain. Jadi ada trial istilahnya tuh. Iya. Pemain-pemain yang yang mau mencari peruntungan dikasih kesempatan untuk ikut seleksi. Ini rencananya 2-3 pemain pekan ini akan datang. Akan datang untuk dilihat kemampuannya. Pemain-pemain yang sering main di Liga 1. Jadi ini posisinya yang dicari itu back sayap, back kiri atau back kanan karena masih kurang kita. Ya itulah untuk PSM sementara merampungkan squad, mendatangkan pemain. Terus berita lainnya di halaman PSM itu ada berita pekan olahraga provinsi lagi nih, bukan nasional. Porprov Sulawesi Selatan. Iya tahu. 2022. Nah, ini ada pra istilahnya kan. Untuk cabang olahraga futsal. Jadi kan nanti di Porprov itu di tuan rumah Bulukumba Sang Sinjai itu hanya ada 6 nanti yang diambil dari 22 tim ini. Jadi 22 tim ini harus diikut pertandingan turnamen nanti di 15 Agustus hari Minggu. Iya. Untuk memperebutkan 6 tiket ke Porprov. Gitu, benar. Terus Apa lagi? kampus satu bang? Kampus. Ada di kampus kah besok? Ada gitu. Ya cuma ya begitulah. Gini. Halaman kampus itu ada berita dari Unismo toh. Di bawah pimpinan rektor yang baru Prof. Ambo Asep itu mendorong 100 dosen sekarang ini yang masih jenjang pendidikannya magister S2 tuh didorong tahun ini untuk lanjut ke jenjang doktorat. Nah, supaya Unismo semakin canggih ini. Iya tahu. Selain itu ada berita dari apa namanya sekarang ini ITB namanya ITB Nobel. PB Nobel. Kemarin kan namanya Stinobel tuh. Stinobel. Berubah menjadi ITB Institut Teknologi Bisnis, bukan Bandung. Teknologi dan Bisnis. Nobel itu terus menggenjot setelah berubah menjadi institut itu melakukan penambahan prodi karena dia ancang-ancang lagi menjadi universitas. Jadi nggak sampai di institut ini. Target besarnya adalah menjadi universitas dan syarat untuk menjadi universitas itu kan harus lebih banyak prodi kan? Betul. Jadi akan dibuka prodi-prodi baru selanjutnya. Ini mantap ini karena kampus ITB Nobel sekarang itu fokus pada apa namanya itu yang sistem digitalisasi itu. Digitalisasi informasi, industri digital dan ya yang mau menjadi entrepreneur yang berbasis digital silakan daftar di ITB Nobel. Yes. Dadah. Yes. Tribuners. Tribuners. Apa itu yang terjadi? Yang terjadi adalah halaman Superball sudah menyajikan preview pertandingan Liga Inggris. Dan untuk halaman Superball pertandingan antara Chelsea juara Super Eropa melawan Crystal Palace. Ini dia Tribuners. Kerennya covernya. Itu dia. Chelsea melawan Crystal Palace. Sedih. Ih, sama-sama biru ini. Nah, ini sama-sama biru. Bush. Mesinnya itu yang wasit kah? Ih, kenapa ya? Kalau sama-sama biru Pasti kenapa? disuruh ganti satu warna atau? Iya deh. Iya, tidak mungkin tahu dikasih sama-sama baca. Pasti harus beda tuh warnanya. Iya deh.
Terus Selain selain Chelsea dengan Crystal Palace, satu pertandingan menarik lain itu adalah tim yang saat ini tengah membenahi membeli pemain bintang, MU. Manchester United kita akan merah ya. menghadapi tim yang musim lalu menjadi kuda hitam, Leeds United. Leeds United itu yang tahun 2019 itu promosi kau. Tahun 2020 langsung tim bertahan di Liga Premier, berada di papan tengah. Iya, langsung. Ini manunya. Iya, padahal materi pemainnya biasa-biasa itu kan, itu kan. Tapi itu nih jago, nah itu. MU. Kita tunggu kiprahnya ini bagaimana. Iya. Kalau Gunnar Solskjaer dengan materi-materi pemain mantapnya ini ya. Tapi sebagian besar masih materi pemain musim lalu. Tapi kalau saya sih lebih cocok dengan begitu karena kompak tuh. Iya. Sudah beberapa musim bersama-sama terus. Tahu. Perlu dibongkar-bongkar atau disisip kadang-kadang berspekulasi. Tambahin misalnya sedikit. Terus lagi untuk halaman di dalam ini. Nah, ini Liverpool lagi sih. Tuh Liverpool sih. Semua ini sangat Liga Inggris ini kau Cak. Mantap nih. Menunggu duet fantastis. Jadi ini ada pemain barunya Liverpool. Namanya Ibrahim Konate. Dari mana itu? Ini back dari Afrika ya, tapi orang Afrika yang menetap sebagai warga Prancis. Kan orang Prancis kan banyak toh. Iya. Dari migran-imigran ini. Migran. Namanya Ibrahim Konate kayak kenal namanya makan Konate nih. Iya. Mirip-mirip toh. Jadi itulah Ibrahim Konate ini akan menjadi andalan dari Liverpool, menjadi tandemnya Virgil van Dijk. Laga Liverpool lawan Norwich. Pokoknya Liga Inggris tidak matinya ini. Pokoknya dulu ambil lagi dia. Iya. Cepat. Ini bisa batal di musim 2020. Mereka sudah selesai tahun ini. Mereka mulai lagi. Tidak mentongi dia deh. Luar biasa deh. Sama juga. Kau cak ada nih. Siapa sih? Ini yang di bawah ini. Itu kan Liga Spanyol. Bersama Antongi Liga Spanyol. Pak nama masuk motor anu jadi. Tapi apa sih Liga Spanyol tidak ada pemain bintang ada Ronaldo, ada Messi. Malah diambil ke sama negara lain. Nah, nanti gampang nanti pindah orang nonton ke Liga Italia atau Liga Prancis nih. Iya deh. Gampang kan? Terus apa lagi? Terus Tribuners besok jangan lupa. Tribun Timur punya agenda digital itu mulai dari jam 10 pagi. Itu akan mengetengahkan sosialisasi program Lembaga Advokasi Penderitaan Rakyat Lapar Susel. Itu mulai jam 10 dengan menghadirkan Wali Kota Makassar, kemudian pakar-pakar tentang membicarakan rancangan perwali keberagaman di Kota Makassar. Gitu. Mulai jam 10 Tribuners. Terus setelah itu mungkin acara ini belum selesai, itu disusul akan muncul lagi acara jam 10.30 baca itu ada programnya Tribun dengan Kala grup. Nah ini terkait dengan pembicaraan dengan COVID nih. Iya. Begitu kalau. Terus lanjut lagi jam 2 siang ada live update, live report. Iya. Seperti biasa Tribuners. Iya. Laporan dari jurnalis Tribun Timur yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Ada juga kemudian Tribun VIP jam 4 sore bersama dengan wakil Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Iya. Pak Ustaz ini. Ya, Pak Ustaz Gosra. Kiai Haji Ustaz
Itu jangan lewatkan agenda digital Tribun Timur dengan membuka channel YouTube Tribun Timur dan Facebook fanpage-nya ya, Tribun Timur berita online kasar. Dan ada juga fanpage baru Tribun, namanya Tribun Timur. Itu keren itu. Kalau Tribuners mau menonton tayangan live dari berbagai daerah, laporan peristiwa ada di live report. Langsung, gak usah baca dilihat langsung videonya. Iya. Keren jadi. Agak tuh mah. Halo Tribuners. Halo Kak Ocha. Setiap minggu jadi ketemu deh. Iya, setiap minggunya kita ketemu dan Setiap malam Sabtu jadi nggak malam Minggu. malam minggu. Jadi mana redaktur, akhir-akhir pekan teh, redaktur kok lagi libur-libur dulu. Oh. Lagi quality time kibeng sama anak sama Iya, suami. tahu. Begitu kok Ocha, kalau ada anak sama suami bedeng quality time orang. Oh, Ada momen-momen deh. gitu begitu. Kita begitu Jiki juga kan? Iya. Sami dong. Apa itu Jadi, yang kita mau sampaikan tahu untuk buat Tribuners? Oke, Tribuners, jadi ini hari Jumat, berarti besok hari Sabtu. Lusa Minggu mi. Lusa Minggu, Mi. Besok lusanya Senin. Ini lagi. Jadi Tribuners untuk ke halaman 4 besok itu di halaman bisnis ini perbankan Bank Sempurna. Tapi dia ada kegiatan CSR-nya begitu. Jadi membantu masyarakat, para mitranya, anggota-anggotanya di tengah pandemi. Dan hari ini Koca itu mereka menyalurkan sebenarnya secara nasional itu 10.000 paket sembako. Itu diserahkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Termasuk di Kota Makassar. Dan hari ini karena kan dalam situasinya pandemi ini, jadi kayak mereka tidak bekerja sendiri, mereka tidak menyalurkan bantuan ini sendiri, tapi bekerja sama dengan dinas koperasi ataupun dinas kepolisian setempat. Dan khusus di Kota Makassar itu bekerja sama dengan Mapolrestabes Makassar di Jalan Ahmad Yani tadi. Dan itu ada 100 paket sembako. Apa kita Tribuner? Kopi Horaya. Tapi kuat. Wih, nyaman itu baunya. Bikin on mata. Jadi ada tadi tuh di Makassar sendiri ada 300 paket jatahnya dan khusus dihalurkan melalui Mapolrestabes Makassar itu 100 paket. Itu untuk mereka yang terdampak COVID-19. Di samping itu Koca, kenapa Bank Sempurna sama KSP Koperasi Mitra Sejati itu memang gencar melakukan kegiatan CSR karena memang di tahun 2021 ini ada peningkatan untuk labanya, jadi ada peningkatan 13% dibandingkan dengan perolehan di tahun yang sama di 2020 di periode yang sama begitu di kuartal pertama. Jadi itu mungkin bagian dari yang dilakukan untuk peduli terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Selain itu Kak Ocha, ini ada event virtualnya Tribun Timur tadi. Ini kita kurang lebih 2 jam lebih. Itu secara virtual dan ini memang sudah jadi agenda rutin. Itu ada Kala IMA Business Forum. Jadi tadi tuh temanya soal ekosistem bisnis. Jadi kayak sekarang kan orang dan itu mendatangkan narasumber dari luar, ada Pak Yunardi. Ini dia selaku Presiden of Indonesia Global Compact Network. Itu dia menjelaskan bagaimana sebenarnya usaha-usaha sekarang itu harus membentuk sebuah ekosistem, Kak Ocha. Kenapa? Karena katanya kalau hanya persaingan bisnis terus yang kita fokusi, lambat laun kita akan gulung tikar atau mungkin akan layu sendiri begitu. Jadi seiring waktu kita harus membangun ekosistem karena maksudnya akan bareng-bareng menjalani ini sesuatu biar bisa survive, dan ini berlaku untuk semua unit bisnis. Dan memang tadi karena ini digelar oleh Kala Group, jadi dapat kilas macam pencerahan baru, edukasi baru untuk Kala Group, bagaimana mereka beli kopi, bagaimana mereka bisa terus mengembangkan bisnisnya dengan tentunya
dengan saya berkelanjutan begitu, termasuk kayak bagaimana usaha-usahanya yang tetap harus peduli terhadap lingkungan dan juga sosial. Dan itu baik dikupas, dan untuk detailnya baca Miki besok. Selain itu Tribuners tadi siapa tanunya? siapa? Hostnya. Siapa? Yang bicara. Selain itu Koca ini juga sekarang memang karena situasinya di pandemi COVID-19 jadi kan nggak boleh sekarang makan di mall, nggak boleh. Kenapa bisa? Karena PPKM berlevel toh. Jadi kayak untuk tidak boleh ada kerumunan. Jadi sekarang kayak tenan-tenan makanan itu dia harus paling melayani lewat online jadi gitu. Akhirnya melihat situasi itu di Trans Studio Mall Makassar itu kayak ada inovasi barunya mereka Koca. Iya, apa yang tahu Jadi kayak mereka nih yang datang kan biasa orang ada makanan favoritnya tuh, misalnya suka makan suki, suka makan apa di mall TSM misalnya tuh. Jadi akhirnya mereka bikin begini, ya udah jangan masuk ke mall tapi pesan makanan dari mobil dan makan di mobil. Jadi nanti tuh kayak pelayannya tenan A misalnya datang bawakan ke mobil tak, dan itu ada tempat khusus disiapkan di situ mereka makan. Kayak makan dari mobil begitu. Lucu-lucu tuh nih. Selain itu juga Kak Ocha, seiring waktu sekarang perusahaan telekomunikasi ini sudah sudah beralih semua ke digital tuh. Mereka sudah memperbaiki kualitas jaringannya. Salah satunya Axiata sekarang yang juga sudah jaringan 5G nih. Tapi sayang untuk uji cobaan ini masih di Jawa-Jawa. Makassar sendiri belum bisa menggunakan jaringan 5G, tapi mungkin dalam waktu dekat juga akan ada di Makassar, Koca. Itu untuk halaman 4. Nah, baca detailnya besok. Selain itu untuk halaman 10 di halaman properti dan juga otomotif. Untuk properti sendiri ini ada kabar gembira sebenarnya untuk para pengembang dan mereka yang belum beli rumah. Karena ada perpanjangan insentif PPN gitu ya. Jadi sampai akhir tahun 2021 tidak ada penambahan kayak PPN untuk beli rumah, kan biasanya harus ada DP-nya 10%, 5%. Nah, ini dihapuskan ceritanya untuk sampai akhir tahun 2021 supaya orang tertarik untuk segera beli rumah. Dan ini direspon positif oleh FKS Talasa City karena dia merasa wah ini bisa jadi peluang untuk kita jual rumah. Iya tahu. Begitu. Sama halnya dengan GMTD tuh pengembang yang di Tanjung Bunga. Karena ada promo ini, ada insentif perpanjangan PPN, akhirnya mereka gencarkan promo supaya orang cepat-cepat beli rumah. Tawarkan rumah yang harga 300 jutaan begitu. Selain itu Kak Ocha juga ada ini kegiatan CSR lagi, karena mungkin tanggal 11 kemarin kita sama-sama tahu saudara-saudara tak di jalan ini Muhammad Tahir ya, itu kedapat musibah kebakaran. Nah, hari ini PHI yang menaungi hotel-hotel kayak Almadera, Dalton, Claro, dari Intra sama Pinisi Point itu menyalurkan bantuan ke sana yang dipimpin langsung oleh GM-nya Claro Makassar, Bapak Anggiat Sinaga. Kira-kira apa lagi detailnya jangan lupa baca besok. Sama satu lagi Pak yang kalau masih ada untuk pembelian mobil Toyota New Calya itu ada potongan diskon sampai DP-nya hanya 15%. Biasanya kan harus berapa persen, ini ada kemudahan. Betul. Selain itu juga ada beli Hino di Kumala ada cashback-nya sampai 3,5 juta. Dan Hino Kumala ini bagian dari Kumala Group juga banyak program-programnya untuk memudahkan para driver di tengah pandemi ya, kayak driver truk begitu tuh. Ini mereka kasih kayak semacam apalagi namanya dapat kayak apa sistem itu Kocak yang paket-paket kesehatan biar mereka lebih sehat. Driver itu dibagi-bagikan secara gratis gitu. Dan detailnya baca besok Tribun Timur halaman 10. Dadah Tribuners.